Ini pertanyaannya langsung to the point, karena saya tahu emak-emak itu nggak suka basa-basi gitu ya. Apalagi ngomongin tentang keuangan. Ayo, Riz, aku pengen segera bebas dari hutang gitu ya. Halo Mbak Rista, apa kabar Mbak? Halo, selamat pagi Mbak Dian. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dian. Apa kabarnya juga buat sahabat Nova pada pagi hari ini Mbak Dian? Oke, ini selamat pagi nih ya. Walaupun jam 2 nih selamat pagi ya Mbak ya. Betul. Kata Mbak Rista harus selamat pagi biar semangat ya Mbak Rista ya. Betul Mbak. Karena kalau misalnya hari ini saya bilang semangat siang gitu ya, selamat siang, terus ngomongin keuangan bisa-bisa kita tidur nanti Kayaknya Mbak Dian. gimana ya. Tapi dijamin omong-omong soal keuangan ini nggak bakalan bosen karena ada Mbak Rista. Oke. Mbak Rista udah sibuk ini Mbak apa namanya beraktivitas lagi di luar rumah? Ya, Mbak, alhamdulillah mau tidak mau gitu ya, karena ada si COVID-19 ini bukan berarti saya harus di rumah aja gitu ya. Kita harus keluar juga. Akhirnya alhamdulillah udah beraktivitas di luar juga sih Mbak. Walaupun takut banget ya Mbak, di Jakarta makin lama makin tinggi gitu. Makanya penting banget saya juga ngatur keuangan, takut kenapa-napa terus uangnya nggak ada gitu Mbak. Gitu. Oke, itu sedikit profil tentang Mbak Rista. Nah, sebelum masuk, mungkin saya bisa kasih sedikit pengantar dulu. Ini memang kalau bicara soal uang ini selalu menarik. Kenapa menariknya? Karena kalau jumlahnya sedikit, kita itu pusing. Tapi kalau jumlahnya banyak, kita tetap pusing juga. Jadi gaji berapapun, itu tetap aja kurang. Apalagi di saat seperti ini, ada yang kena pemotongan gaji sebagian, ada yang kena pemotongan bonus, ada yang usahanya anjlok, dan yang lebih parah lagi, ada yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini semua pasti akan berefek pada keuangan keluarga kita. Semua yang tadinya cukup, sekarang bisa jadi tidak cukup. Tapi kembali lagi, karena berapapun uang yang kita punya seringkali selalu terasa kurang, jadi sepertinya uang itu bukan masalah di jumlahnya, tapi di bagaimana kita mengelolanya. Sedikit perlu dikelola, banyak pun perlu kita kelola. Nah, mengelola ini jadi sulit karena kita ada begitu banyak pengeluaran, apalagi ada yang tidak bisa kita kurangi. Misalnya uang sekolah itu mungkin tidak bisa kita kurangi, atau kita lagi ada cicilan rumah itu juga tidak bisa kita kurangi. Belum lagi katanya kita harus menyiapkan dana darurat. Nah, kepusingan itulah yang akan dijawab siang ini. Semoga setelah mengikuti kelas ini, semua sahabat Nova tidak lagi pusing seperti kemarin dan mulai bisa membenahi keuangan keluarganya walaupun pelan-pelan. Oke Mbak Rista, kita sekarang masuk nih ke materi. Katanya nih keuangan itu adalah salah satu sumber kekhawatiran orang. Bener nggak sih Mbak kayak gitu? Oke, kalau ditanya benar atau enggak, saya jawab 100% benar gitu ya Mbak Dian ya. Kenapa sahabat Nova setuju nggak nih kalau misalnya 70% khawatiran seseorang adalah karena masalah keuangan. Udah pasti nggak bisa tidur karena mikirin cicilan yang jatuh tempo Mbak Dian gitu ya. Udah lagi nggak bisa mikirin biaya pendidikan anak. Nggak mikirin apa, udah pusing juga mikirin tadi yang seperti Mbak Dian mention di depan gitu ya, bahwa tadi gitu ya, ada yang saat ini kehilangan pekerjaan, berarti sumber income-nya hilang 100%. Ada juga yang income-nya berkurang 20 bahkan 50% Mbak Dian gitu. Jadi memang dibilang khawatir, ya sangat-sangat khawatir, apalagi dengan adanya kondisi seperti ini, makin khawatir Mbak Dian gitu. Oke Mbak Rista, nah ini kayaknya Mbak Rista punya sedikit mainan kecil nih Mbak buat sahabat Nova. Ada pertanyaan-pertanyaan lucu. Ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Mbak Dian, terima kasih buat sahabat Nova juga. Salam kenal gitu ya. Semoga hari ini pada sehat semua. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Mbak Dian gitu ya. Saya adalah seorang perencana keuangan. Saya dari financialku.com dan memang sangat konsen untuk membuat bagaimana wanita ini melek finansial gitu ya. Bukan dulu wanita ini jadi korban dari kekejaman finansial. Oh enggak ya Mbak, terlalu keras itu bahasanya
gitu ya. Nah, jadi kalau tadi 70% kekhawatiran seseorang lah karena masalah keuangan, saya mau tanya lagi nih Mbak Dian, ada beberapa pertanyaan. Apakah sahabat Nova yang join pada pagi hari ini juga punya kendala seperti ini? Yang pertama, tidak ada keterbukaan masalah keuangan dengan pasangan, karena lagi-lagi gitu tuh Mbak, kalau ngomongin uang dengan pasangan takut tersinggung, takut marah gitu ya, takut ribut, takut kabur, pokoknya takut semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua, pendapatan yang timpang antara pasangan. Ada yang saat ini karena para wanita sudah mulai bekerja, banyak yang pendapatannya lebih besar daripada suami. Nah, mulai nih salah lagi. Bantuin salah, nggak bantuin salah. Wanita, oh wanita gitu ya. Makanya ada tabloid Nova pastinya ya, yang selalu membantu para wanita untuk cerdas gitu ya. Nah, kemudian ada memiliki tabungan atau investasi masing-masing. Karena lagi-lagi banyak banget di luar sana gitu ya, masyarakat kita yang wanitanya ini sebelum dia memutuskan untuk menikah sudah punya pendapatan, sudah punya aset, sudah punya tabungan, bahkan sudah bisa berinvestasi sendiri gitu ya. Nah, jadi ini terbawa nih ketika memasuki rumah tangga gitu ya, Mbak Dian, sahabat Nova juga. Kemudian memiliki gaya hidup masing-masing tuh Mbak Dian gitu ya. Oke, ngomongin duit jadi sensitif gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada gaya hidup masing-masing. Sudah pasti ketika kita belum menikah, ada lagi faktor-faktornya yaitu antara bahwa kehidupan aku dengan kehidupan suami sudah pasti berbeda. Gaya hidupnya masing-masing gitu ya. Kemudian apalagi ada generasi sandwich gitu ya. Apa ini gitu ya? Yang artinya tahu dong apa itu kue sandwich, kue ya. Apa sih roti sandwich gitu ya? Dagingnya satu tapi rotinya dua. Artinya dengan income yang satu tapi kita membiayai dua ke keluarga gitu ya. Ada keluarga kita, ada keluarga suami atau keluarga istri. Kalau misalnya ada dua keluarga berarti tiga keluarga malah ya Mbak Dian ya. Banyak banget. Kemudian suka membandingkan dengan kehidupan orang lain gitu ya. Aduh tetangga itu kok enak banget ya, bisa jalan-jalan, bisa beli ini, bisa beli itu. Aduh uangnya dari mana ya gitu ya. Oke, udah ada yang raise hand nih Mbak. Kenapa nih? Nggak kedengeran suara Wah, aku tak? boleh yang raise hand? Kenapa Resen nggak kedengeran Kak? Oh kepencet, Oh, saking kepencet. semangat. Oke, nanti ya Mbak, Resennya nanti. Gitu. Ketularan semangatnya barista Oke. nih kayaknya. Nah, kemudian suka membandingkan kehidupan dengan orang lain gitu ya. Yang ada nanti akhirnya kita menjadi netizen julid gitu ya. Jangan-jangan si tetangga beli barang mewah, uangnya dari nah gitu ya Mbak Dian ya. Nah, kemudian tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan. Karena lagi-lagi nih Mbak Dian, masyarakat suka ngomongnya seperti ini. Ya, yang perlu direncanain kan kalau uangnya besar, kalau uangnya sedikit, dan pas-pasan mau ngapain direncanain Riz, gitu ya. Capek-capek aja nulis, capek-capek aja budgeting, bikin pusing gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, sahabat Nova, Mbak Dian, coba sahabat Nova sama Mbak Dian, ini ada saat ini masalahnya ada di mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh dong dicek. Nah, sekarang boleh dicek. Silakan. Sahabat Nova, Wah, masalahnya ada di mana? ini 1, 2, ada yang 3, jawab 4, gini Mbak, 5, 6, nomor 7. 1 Silakan. sama nomor 7 aku banget. Ada yang jawab begitu. Ibu Rahmawati. Oke, apa katanya nih Mbak? Nomor 1 sama nomor 7 aku banget katanya. Oke, nomor 1 sama 7 aku banget gitu ya. Ada lagi Mbak yang jawab? Silakan. Uang, ini Bu Ami, uang jadi cepet boros. Uang cepet boros. Oh, banyak yang jawab 1 dan 7 Mbak. Ada nomor 3 dan 5. Nomor 7 kayaknya pemenangnya nih jawabannya. Oke, nomor 7 tidak mempunyai perencanaan ya. Ayo silakan lagi, ayo kita sahabat Nova, Mas, jangan malu-malu, waktunya kita curhat gitu ya. Wah, Punya nomor aku 7 kok nggak lagi kebaca nih. ya? Nggak kebaca apanya nih Mbak kira-kira tuh? Mungkin slide-nya nggak muncul ya. Kadang-kadang masalah koneksi slide mungkin tidak terlihat. Oke, ya. Oke, ada chat-nya. Iya, Chat-nya nggak kebaca, Mbak. Oke, 7 nih Mbak. 6 ada nih 1 6. kadang-kadang. Malu jangan malu, Mom. Sahabat Nova jangan malu gitu ya. Ini adalah curhatnya para wanita, tenang aja gitu ya. Saya juga sebelum menjadi seorang perencana keuangan pernah bermasalah nggak dengan keuangan? Pernah gitu ya, maka kita post dulu pagi hari ini ya. Semangat. Oke, berarti semuanya ada masalahnya ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk Mbak Dian, kalau udah masalah kayak gini gimana dong Mbak Dian? Gimana nih ya Mbak ya?
Jadi solusinya nih, mungkin ya teman-teman sahabat Nova yang di sini yang udah ngechat masalahnya banyak, solusinya itu seperti apa? Cash Oke. flow kita itu harus gimana supaya dikatakan sehat? Dan Oke. apakah harus beda dengan kemarin sebelum ada COVID gitu, Mbak? Oke, ini pertanyaannya langsung to the point karena saya tahu emak-emak itu nggak suka basa-basi gitu ya, apalagi ngomongin tentang keuangan. Ayo, Riz, aku pengen segera bebas dari hutang gitu ya, segera pengen beli lipstick gitu ya, karena aku udah lihat tuh ya di e-commerce ada lipstick yang lagi diskon gitu ya gitu ya. Oke, ini ada Bu Sumarni kayaknya tegang banget Bu gitu ya. Ayo santai Bu gitu. Oke, jadi kalau ditanya sama Mbak, terus solusinya apa? Yuk, hari ini kita akan diskusi apa sih kira-kira solusinya agar kita bisa menjadi manajer keuangan yang handal. Karena sudah bisa dipastikan kalau uangnya nggak ada, yang pusing itu wanita. Kalau uangnya ada, yang pusing itu suami. Karena sudah pasti istrinya boros, katanya gitu ya Mbak. Gitu. Oke, nah kalau ditanya, tadi Mbak Dian bertanya cash flow yang sehat itu sudah seperti apa sih gitu ya. Oke, mungkin sahabat Nova sudah sering dengar bahwa gitu ya teorinya ya, karena kalau ngomongin uang itu sudah pasti perencana keuangan ngomongnya hanya teori, susah tahu prakteknya di lapangan. Tenang, kan tadi Risa bilang, Risa juga udah pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kalau ditanya cash flow yang sehat itu sudah pasti teorinya adalah perbesar pemasukan gitu ya daripada pengeluaran. Artinya pemasukan kita itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu yang disebut dengan cash flow yang sehat. Tapi nyatanya berbanding 360 derajat gitu ya. Ternyata pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Nah, ini yang disebut dengan cash flow yang tidak sehat ya. Jadi yang tidak sehat bukan hanya jiwa dan raga juga gitu ya, tapi yang tidak sehat adalah keuangan. Dan keuangan ini bisa adalah salah satu faktor penyebab kita juga jadi nggak sehat secara mental dan apa ya Mbak, dan pikiran gitu ya. Gitu. Nah, jadi bagaimana sih membuat cash flow kita ini menjadi sehat? Ada dua caranya Mbak Dian, sahabat Nova, yaitu perbesar pemasukan atau kurangi pengeluaran. Lagi-lagi boleh dong di chat agak cepet chatnya gitu ya, karena aku pengen tahu gitu ya, karena kita langsung nanti mau praktek. Yuk sahabat Nova, pilih mana ya? Kalau caranya ingin membuat cash flow menjadi positif gitu ya, perbesar pemasukan atau kurangi pengeluaran atau dua-duanya, silakan. Mbak Dian udah ada yang jawab dulu. Biasanya kalau Wah, sama itu coba jempolnya cepet banget Mbak. kalau saya pilih dua-duanya. Oke, pilih dua-duanya. Oke, silakan, silakan. Kalau sahabat Nova pilih apa nih? Coba ada yang ngechat nggak nih? Oke, dua-duanya, dua-duanya Dua-duanya. gitu. Wah, pada Kayak dua-duanya juga nih, Mbak. oke, Ya oke. emang paling enak dua-duanya sih ya, Mbak ya. Tapi tingkat kesulitannya gimana nih, Mbak? Oke, yes, yes, wah, perbesar pemasukan katanya Mbak, banyak banget ya Mbak. Wah, Oke, setuju gitu ya. Kita pilih dua-duanya, perbesar pemasukan dan kurangi pengeluaran. Caranya seperti apa? Yuk kita lanjut Mbak Dian gitu ya. Oke, caranya tadi buat sahabat Nova, kalau ngomongin teori memang itu hanya teori gitu ya. Tapi bagaimana prakteknya? Kalau perbesar pemasukan, lagi-lagi Riz, aku tuh nggak ada waktunya. Dari pagi sampai malam aku tuh udah kerja, udah capek Riz gitu ya. Nah inilah kejelekan dari manusia, termasuk saya dulu gitu ya. Hanya fokus pada masalah, tidak fokus pada solusi. Hanya fokus pada alasan, tidak fokus pada mencari jalan gitu ya. Nah, kalau kita mau memang ingin gitu ya, kehidupan kita menjadi lebih baik, maka yuk lakukan yang pertama adalah perbesar pemasukan. Pemasukan itu ada tiga Mbak Dian, sahabat Nova gitu ya. Ada pemasukan aktif, ada pemasukan investasi, dan ada pemasukan pasif. Nah, pemasukan aktif itu adalah pemasukan yang kita itu kerjanya memang dapat income setiap bulan rutin, sudah pasti. Artinya kita kayak seorang pegawai gitu ya, baik negeri ataupun swasta gitu ya. Nah, ini membarter waktu, tenaga, dan uang untuk mendapatkan sejumlah dana. Itu berarti gitu ya, kehidupan kita bergantung dengan HRD. Oh enggak ya. Rezekinya dari Tuhan pastinya ya. Nah, kemudian ada pemasukan investasi, yaitu adalah bagaimana caranya uang bekerja buat kita meski kita tidur sekalipun, gitu ya. Nanti kita harus belajar nih bagaimana wanita melek investasi ya. Nah, kemudian ada pemasukan pasif. Pemasukan pasif ini ada dua caranya. Uang yang bekerja untuk kita, gitu ya, atau orang yang bekerja untuk kita. Contohnya seperti ini. Kalau orang yang bekerja untuk kita, berarti kita membuka satu lapangan pekerjaan, kita yang memanage, tapi orang yang mengerjakan, gitu ya. Tapi kalau misalnya atau alat, gitu ya, alat yang bekerja untuk kita, contoh, misalnya sahabat Nova hari ini punya kontrakan. Meski kita tidur, gitu ya, kalau itu ada yang nyewa, uangnya udah pasti masuk ya.
tanggal berapa masuk ke rekening. Nah, ini yang pertama, perbesar pemasukannya. Tapi lagi-lagi kadang-kadang suka gini, aku tuh nggak tahu Mbak Dian mesti ngerjain apa gitu ya. Betul nggak sih Mbak Dian? Iya, bener banget itu Mbak Rista. Betul banget ya. Oke, nah caranya seperti ini lagi. Cara untuk mendapatkan pemasukan atau perbesar pemasukan itu ada secara vertikal. Vertikal itu berarti ke atas, sama horizontal. Berarti dia ke samping atau melihat penjuruknya gitu ya. Nah, kalau vertikal ini contoh misalnya seperti ini. Untuk kita yang saat ini adalah seorang karyawan gitu ya. Kemudian kita harus challenge. Saat ini kita ada di posisi manajer. Yuk naik ke apa tuh? Kalau manajer levelnya senior manager gitu ya, atau supervisor naik ke manager. Nah ini di challenge. Kira-kira kemampuan apa yang harus kita tingkatin gitu ya? Kerjanya harus seperti apa biar kita bisa naik level atau naik grade. Karena kalau naik level atau grade sudah pasti income kita juga naik. Tapi lagi-lagi ya hati-hati. Biasanya nih kalau udah naik grade, naik income, gaya hidupnya juga naik. Padahal sebenarnya belum tentu gitu harusnya naik gitu ya Mbak Dian ya. Itu bener banget itu Mbak. Gitu ya. Nah, dan naik, kurangnya malah lebih parah daripada sebelum naik. Begitu ya. Nah, kemudian ada secara horizontal, artinya kita melihat peluang-peluang yang apa dari kiri ke kanan, dari segala penjuru gitu ya. Biasanya kan kalau kita ikut komunitas, ikut grup gitu ya, banyak peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita tangkap. Tapi terkadang kita terlalu gengsi, Mbak Dian. Allah, apaan sih jualan online gitu ya? Allah, ngapain sih jadi reseller? Allah, ngapain sih ngadain multi level marketing gitu ya? Nah, itu banyak banget tuh, Mbak Dian ya. Nah, ini Rista selalu bilang nih sahabat Nova sama Mbak Dian, kalau kata Dilan nahan rindu itu berat gitu ya. Kalau kata saya perencana keuangan, bertahan dengan satu sumber pendapatan itu luar biasa beratnya. Betul apa betul sahabat Nova? Silakan dicek. Oke. Kita jadi aja gitu ya Mbak. Oke. Oh, ada yang jawab betul, U-nya panjang. Betul banget gitu ya. Seru ya Mbak. Nah, ini adalah cara pertama. Jadi jangan kalau kata Bu Tejo gitu ya, harus cari solutif katanya gitu ya, alias solusi gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita mau perbesar income-nya, kemudian yang kedua nih Mbak Dian, cara yang kedua adalah kurangi pengeluarannya nih Mbak Dian. Oke, sampai sini Mbak Dian mau tanya dulu. Nah, ini keluar apa kurangi pengeluaran ini sebetulnya hal yang sulit. Karena kan pengeluaran itu kan beberapa ada yang tetap Mbak, beberapa tetap yang misalnya tadi kayak cicilan rumah, sekolah anak, terus yang nggak tetapnya juga jajan, itu kan masa sih kita nggak boleh jajan gitu, gimana tuh Mbak? Oke, jangan-jangan ya, kalau aku pilih kurangi pengeluaran, aku bilang gini, Mbak, income-nya udah segitu aja, udah memang mepet banget, dikurangi lagi, Mbak, aku tuh hidup cuma sekali, ini kok kayak di penjara gitu ya. Jangan loh ya, sahabat Nova, Mams gitu ya, jangan nih gitu, kasihan loh ya. Kita kan perempuan juga butuh cantik, bapak-bapak juga butuh ganteng gitu ya. Nah, jadi kalau kurangi pengeluaran, kita harus bisa membedakan mana wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Karena memang ada si COVID-19 ini, tadi Mbak Dian sudah mention di depan bahwa ada yang hilang 100% income-nya, ada yang 25%, ada yang 50% gitu ya. Yuk, mulai lagi diatur keuangannya, dikurang-kurangin mana yang kebutuhan yang atau keinginan gitu ya, yang tidak terlalu penting, budgetnya bisa dimasukin ke dalam pos-pos yang saat ini adalah wajib untuk kita penuhin gitu ya. Nah, contohnya ada apa nih? Ada pajak, ada sedekah, ada tabungan gitu ya, ada premi asuransi, dan ada cicilan hutang gitu ya. Baru kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya Mbak. Ini kalau kurangi pengeluaran gitu ya. Jangan sampai kita hanya berfokus pada ngurangin pengeluaran tapi tidak fokus untuk nambah income. Kalau saya sih lebih baik kita nambah income dan kurangi pengeluaran gitu ya. Jadi harus dua-duanya gitu. Dua-duanya itu tadi memilih, ya. Kalau hanya memilih kurangi pengeluaran, benar loh, kita itu nanti nggak bisa nikmatin hidup, sedih. Menderita ya Mbak ya? Menderita Mbak. Tetangga rumputnya hijau, kita kok kering terus ya Mbak. Nggak bisa jajan, nggak bisa betul. jajan, nggak beli makanan online, nggak beli kopi, gitu ya. Aduh, sedih deh. Betul. Nah, ini nih kita ini kan apa tadi kalau mau sehat gitu ya cash flow-nya, kita itu harus bikin rencana. Sebaiknya idealnya adalah membuat perencanaan. Nah, tapi ini kok kayaknya sesuatu yang memusingkan gitu Mbak. Kayaknya sehari-hari udah cukup banyak kerjaan, ngurusin uangnya juga udah pusing. Pakai lagi harus bikin perencanaan kayak mau ngapain gitu loh Mbak. Ini sebetulnya harus atau gimana sih Mbak?
Oke, nah kan tadi kita udah tahu cash flow yang sehat itu seperti apa gitu ya Mbak Dian kategorinya. Kemudian kita juga harus punya yang namanya tujuan, di mana tujuan itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Namanya orang hidup kadang-kadang suka nggak sadar tujuan kamu hidup itu buat ngapain sih? Buat nyusahin orang atau nyenengin orang gitu ya Mbak. Atau nyenengin diri sendiri dan keluarga gitu ya. Karena biasanya kita itu sibuk banget buat nyenengin orang gitu ya, kepengen orang itu suka terus sama kita gitu ya, di segala cara kita lakuin, berutang deh gitu ya. Oke, nah ini Mbak yang harus kita lakukan adalah seperti apa sih gitu, pertanyaannya keren banget. Nah, penting banget yang mesti kita lakukan adalah namanya melakukan perencanaan keuangan. Mbak, aku boleh tanya dulu dengan satu ibu-ibu aja gitu ya. Boleh ya Mbak Dian, aku pilih? Boleh, boleh Mbak, Boleh, boleh. aku pilih dulu dengan ibu siapa nih yang kebuka ya slide-nya. Oke, sebentar. Wajahnya yang kelihatan pada tutup nih. Oke, dengan Mbak Sarah Dewi bisa Mbak dibuka videonya? Oke, Tolong dengan Mbak dibantu Sarah. unmute. Oke, masih ketutup ya? Oke, oke. Coba lihat siapa nih yang kebuka ya Mbak Dian ya. Oh, ada Mbak Nova aja. Sekali aku buka Mbak Nova yang muncul. Mbak Nova Vitasari Sihite. Wah, panjang banget nih namanya ya. Nova, wah pas banget Mbak dengan kita ya. Iya, namanya Nova, sama. Ya. Mbak Nova, saya pengen tahu dulu, Mbak paham nggak sih gitu ya? Apa sih dengan yang disebut dengan perencanaan keuangan, Mbak Nova? Silakan Mbak Nova. Wah, kemana nih Mbak Novanya? Oh ini, sudah ini. Silakan Mbak. Silakan. Dikit banyaknya sih paham, meskipun prakteknya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak saving juga. Oke, Mbak Nova suaranya kita belum mulai tapi udah hilang gitu ya, udah mulai pusing Mbak. Thank you ya. Sejauh ini sih paham Mbak, tapi prakteknya itu paham, aku sangat paham gitu ya. Ibu Ami udah ketawa gitu ya. Bu ada suaminya nggak, suruh duduk Bu gitu. Ya. Oke, yuk Mbak kita lanjut. Penting banget sahabat Nova, para ibu-ibu gitu ya, para wanita untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu seperti ini, seperti Google Maps. Contohnya kayak saya gitu ya. Saya dari daerah Jakarta Selatan mau ke Jakarta Barat gitu ya. Karena saya tidak tahu areanya dan saya tidak mau buang-buang waktu, tidak mau buang-buang bensin gitu ya. Akhirnya saya pakai Maps. Nah, itu artinya perencanaan keuangan itu adalah sebagai penunjuk gitu ya, sebagai petunjuk untuk kita mencapai tujuan-tujuan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Ada jangka pendek, ada yang menengah, dan jangka panjang. Jadi penting banget untuk kita punya rencana keuangan. Contohnya lagi seperti ini, saat kita, Bu Sarah udah mulai pusing, Bu Sarah Dewi udah mulai pegang kepala, belum ya Bu? Gitu. Nah, contohnya lagi merencanakan keuangan itu seperti kita membangun sebuah rumah, gitu ya. Pada saat kita membangun sebuah rumah, itu kan dibuat dulu tuh, ya, rancangannya seperti apa, nanti fondasinya seberapa tingginya, gitu ya. Kemudian ancang-ancangnya berapa banyak, kemudian gentengnya berapa banyak. Nah, itu juga perlu kita rancang dan perlu direncanakan juga. Kenapa? Karena hitung-hitung lagi nanti berhubungan dengan keuangan. Seperti itu Mbak Dian, gitu ya. Nah, makanya gini Mbak Dian, penting banget kita paham tentang keuangan. Di sini Mbak Dian sama sahabat Nova udah lihat, ada namanya piramida perencanaan keuangan, gitu ya. Di mana piramida perencanaan keuangan ini, di mana piramida perencanaan keuangan ini ada 5, ya, ada tingkatannya. Tingkat pertama adalah atur cash flow-nya, kemudian hitung dana daruratnya, dan hitung pinjaman konsumtifnya. Kemudian yuk langsung dilindungi, ada namanya manajemen proteksi. Nah, tingkat pertama dan kedua ini disebut dengan keamanan keuangan, gitu ya. Kemudian tingkat ketiga dan keempat kita sebut dengan kenyamanan keuangan. Kita sudah mulai berinvestasi karena kita punya tujuan-tujuan keuangan. Nah, kemudian ada yang namanya waris atau distribusi kekayaan. Tapi jangan lupa, apapun yang berhubungan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ada pajak, ya. Kenapa? Karena hanya pajak dan kematian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, gitu ya. Setiap orang yang memiliki income, gitu ya, sudah pasti, ya. Kalau misalnya sahabat Nova juga paham tentang pajak, perlu cari tahu juga, gitu ya, bahwa
Kalau kita punya aset, kalau zaman dulu banyak aset dibilang orang kaya, kalau sekarang gitu ya hati-hati gitu ya. Jangan sampai pewaris dari aset Anda adalah negara, yaitu pajak. Gitu ya Mbak Dian ya? Sip. Berarti Oke. memang tidak terhindar tuh ya, pajak Iya, dan kematian, tidak terhindar betul Mbak. siapapun. Tidak Oke, ada Mbak. yang bisa menghindar Mbak ya, gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, Rif, kalau tadi udah banyak curhatan tuh Mbak Dian tentang keuangan, yuk next langkah apa tadi yang harus kita lakukan pertama kali saat kita untuk mengatur lagi keuangan kita sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang perlu dilakukan adalah namanya financial check up Mbak Dian. Mbak Dian udah pernah mendengar kata-kata financial check up sebelumnya? Pernah Mbak, tapi ini Udah yang pernah? susah. Males Susah? Mbak, ngerjainnya Kenapa bukan Mbak? susah, males. Kenapa males Mbak? Mana ya, kayak mungkin kayak nggak inget gitu loh, nggak inget kalau harus melakukan ini secara rutin. Kalau Oke. check up badan inget Mbak. Oke. Baik, ya. Jadi kalau misalnya kita punya kesehatan kan biasanya dilakukan namanya medical check up, biar kita tahu kondisi kesehatan kita itu sehat atau enggak. Kalau misalnya ada yang enggak sehat, apa yang harus kita obatin. Nah, begitu juga dengan keuangan. Perlu dilakukan namanya financial check up. Tujuannya adalah untuk mengetahui tadi kondisi keuangan kita sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat, tidak sehatnya di mana nih? Apakah utangnya terlalu besar gitu ya? Apakah kita nggak punya dana darurat, apakah kita nggak punya investasi atau tabungan, kemudian apakah kita nggak punya yang namanya proteksi atau asuransi, gitu ya. Itu adalah manfaat dari dilakukannya financial check up untuk mengetahui start atau mulainya dari mana nih untuk kembali mengatur keuangan keluarga, gitu ya Mbak Dian ya. Siap Mbak. Kita lanjutin. Nah ini dia. Jadi keuangan sehat itu ada kategori-kategorinya Mbak gitu ya. Tadi yang Risa sebutin ada dana darurat, kemudian udah punya aset atau belum gitu ya. Karena biasanya kalau kita kerja itu ya udah yang penting dapat income gitu ya. Padahal setiap orang bekerja adalah tujuannya untuk segera naik level gitu ya. Yang tadi asetnya cuma satu jadi aset dua jadi aset tiga gitu ya. Yaitu tadi karena kita itu selalu dalam zona nyaman gitu ya. Ibu Sri Lestari, raise hand. Kenapa, Bu? Oke. Okay. Nah, setelah dilakukan namanya financial check up, nextnya adalah kita buat sistem budgetingnya, ya. Budgeting itu berdasarkan wajib, butuh, dan ingin. Seperti ini nih, sahabat Nova, gitu ya. Ada pengeluaran yang menjadi prioritas, ada pengeluaran yang menjadi non prioritas, gitu ya. Di mana yang prioritas itu adalah yang wajib memang kita belanjakan setiap bulannya, kemudian memang ada yang harus kita rencanakan untuk tujuan-tujuan masa depan gitu ya. Kemudian ada yang harus kita tunda karena tidak terlalu penting banget, masih bisa kapan-kapan. Tapi ada juga yang kebutuhan memang kita bisa singkirkan deh ya, kayaknya tidak terlalu penting gitu ya. Nah, aturan 4 ini yang buat kita untuk membuat budgeting nantinya gitu ya. Mana yang wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi, rencana atau tujuan-tujuannya ini nih Mbak Dian, ada dana darurat, dana asuransi jiwa, membeli barang, dana pendidikan gitu ya, dana pensiun gitu ya, banyak banget gitu ya. Jadi memang semua harus direncanakan, kenapa? Karena nanti kita akan melihat kira-kira keuangan kita ini mampu atau tidak gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi, gitu Mbak Dian. Oke Mbak, waduh nih, jadi memang itu wajib ya. Itu Ya, perencanaan itu wajib banget, nggak mau duitnya sedikit mau duitnya banyak itu harus dibuat gitu ya demi kenyamanan kita juga. Nah tadi kan disebut-sebut nih Mbak soal dana darurat, katanya juga ini sesuatu yang wajib kita siapkan. Tapi kalau kita baca-baca kiri kanan kok jumlahnya tuh gede banget lah. Sekarang kan penghasilan kita aja berkurang, gimana harus nyiapin dana darurat lagi gitu. Oke, betul. Saat ini jangankan dana darurat, Riz, yang ada darurat dananya. Betul, Bu Ami? Oke. Bu Ami cantik banget gitu ya, tuh langsung betul gitu ya, Mbak. Ya, Bu Ami langsung betul dengan jilbab merahnya, tuh cantik banget gitu ya. Oke. Mbak Dian memang, kenapa sih kita penting untuk mempersiapkan namanya dana darurat tadi? Karena tadi ya kita nggak tahu kondisi darurat.
Contohnya dengan ada si COVID-19 ini, tadi sudah di-mention, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang income-nya berkurang gitu ya, sedangkan kebutuhan hidup itu memang terus berjalan gitu ya, bahkan udah dikurangin tapi memang harus tetap dibayar gitu ya. Nah, makanya penting banget pengaturan tadi, setelah diatur, dilakukan financial check up, kemudian kita buat sistem budgetingnya, di mana sistem budgeting itu harus dimasukkan dana darurat di awal gitu ya. Nah, dana darurat ini bisa terjadi pagi, siang, malam gitu ya, bisa terjadi tahun depan gitu ya. Maka penting banget untuk kita rencanakan, karena biasanya ketika resiko itu terjadi, kita membutuhkan biayanya yang sangat besar. Nah, berapa sih dana darurat yang dibutuhkan saat ini gitu ya? Bu Ine udah mau manggil suaminya katanya, ayo Pak duduk katanya gitu ya Bu Ine ya. Oke, nah dana darurat adalah kalau kita masih single itu 6 kali dari pengeluaran. Kalau kita sudah menikah dan belum punya putra-putri itu 9 kali dari pengeluaran. Nah, kalau kita sudah menikah dan punya putra-putri itu 12 kali dari pengeluaran. Contohnya seperti ini. Aku sudah menikah, pengeluaran aku 10 juta misalnya setiap bulan. Berarti aku harus punya dana darurat berapa tuh? 120 juta. Risa, hari gini gimana caranya ngumpulin 120 juta, Riz? Gitu ya. Dengernya aja udah stres, Mbak. Dengernya aja udah stres gitu ya. Gimana cara ngumpulinnya? Nanti makanya kita akan belajar dalam seri untuk membuat budgetingnya ya Mbak Dian ya. Oke. Nah, Risa lanjutin lagi Mbak Dian. Nanti ya, dana daruratnya disimpannya di mana? Biasanya ibu-ibu tuh pertanyaannya detail banget gitu ya. Pak, aku ada nih dana nganggur, aku mau siapin dana daruratnya gitu ya. Aku simpennya di mana? Disimpannya adalah dalam produk keuangan yang berbentuk ALIM, aman, liquid, dan mudah dicairkan, gitu ya. ALIM, aman, liquid, dan mudah dicairkan. Berarti ada di tabungan, deposito, gitu ya. Kemudian ada di mana lagi? Ada di emas, gitu ya. Atau kalau misalnya sahabat Nova yang sudah mulai terbiasa dengan investasi, bisa masukkan ke dalam reksadana, gitu ya. Reksadananya apa? Tidak semua reksadana cocok untuk dimasukkan ke dalam dana darurat. Yang hanya cocok saat ini adalah reksadana pasar uang gitu ya. Jadi itu tadi Mbak, 4 instrumennya untuk kita menghitung dana daruratnya. Nah kemudian Mbak, ini juga yang paling penting Mbak Dian, sahabat Nova, utang konsumtif. Nah loh. Nah, ini udah ada yang nanya nih tadi Mbak di chat nih. Kartu kredit saya banyak. Wow. Gitu, Mbak. Utang kartu kreditnya banyak. Nah ini. Oke, ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya kartu kredit, boleh ya, tapi mindsetnya dibenerin dulu nih Mbak Dian. Karena biasanya ketika kita dikasih kartu kredit itu happy banget, seolah-olah itu uang kita gitu ya. Padahal itu kita dikasih pinjaman gitu ya, hello itu pinjaman gitu ya. Jadi harus digunakan secara bijak gitu ya. Boleh nggak punya kartu kredit, boleh-boleh aja, tapi pastikan kita memutuskan untuk berhutang, kita sudah ada spare budget dana untuk membayarnya. Kalau belum mampu, jangan menggunakan kartu kredit terlebih dahulu ya. Nah, utang konsumtif itu apa? Utang itu ada 2, konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif itu adalah kita berhutang tapi kita nikmatin sendiri gitu ya. Contoh kita beli baju, bajunya kita pakai sendiri gitu ya. Yang ngelihat paling suami sama tetangga sama temen, "Cir, cantik nih baju gue baru dibeli di Allshop" gitu ya. Hanya untuk pamer gitu ya. Karena biasanya gaya pamer itu lebih mahal Mbak Dian saat ini ya. Gitu. Nah, kemudian ada hutang yang namanya produktif. Hutang produktif itu adalah contoh kalau kita ngambil cicilan KPR, kemudian rumahnya kita sewakan, atau kita ambil mobil gitu ya, kemudian kita buatin mobil Grab, Gojek gitu-gitu ya, kita sebut merek nggak apa-apa deh gitu ya. Oke. Nah, itu tadi hutang konsumtif dan hutang produktif. Kedua hutang ini tidak boleh lebih dari 35%. Berarti apa? 15%-nya untuk hutang konsumtif, 20%-nya untuk hutang produktif. Kalau untuk hutang kedua ini sudah lebih dari 35% dari income sahabat Nova, gitu ya, itu berarti akan ada keuangan-keuangan yang bermasalah ke depannya. Gitu Mbak Dian. Oke Mbak, wah ini nih. Nah, supaya tadi itu ya ada cash flow sehat gitu ya, supaya kebutuhan kita juga terpenuhi, kita nggak pusing dan segala macam. Kita itu kan perlu membuat tujuan keuangan ya Mbak ya. Betul. Nah ini apalagi nih Mbak, dan kemudian bagaimana menentukannya? Mungkin ada contoh-contoh. Ya banyak ya Mbak, tadi kan di tahap awal adalah cash flow-nya diatur buat budgetingnya, kemudian punya dana darurat, atur hutangnya, next-nya kita harus punya yang namanya keamanan keuangan dalam bentuk proteksi gitu ya. Proteksi apalagi saat ini COVID itu benar-benar menghantui kita gitu ya.
menghantui kesehatan kita. Jadi penting banget kita punya yang namanya asuransi, baik itu BPJS gitu ya, atau dari kantor gitu ya, atau kita punya sendiri. Di mana asuransi itu ada 3, proteksi itu ada asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi jiwa gitu ya. Nah, ketiga jenis asuransi ini mempunyai tujuan dan tugasnya masing-masing. Asuransi kesehatan sudah pasti kalau kita masuk ke dalam rumah sakit gitu ya, itu biayanya sudah di-cover. Kemudian ada asuransi penyakit kritis. Buat para wanita hati-hati. Di dalam tubuh kita ini, termasuk saya, termasuk semua sahabat Nova yang join pada pagi hari ini, sudah ada bibit penyakit dalam tubuh kita. Tapi jangan di-mention ya, nanti kita stres gitu ya. Udah uangnya darurat, di-mention lagi penyakitnya gitu ya. Makin nanti malam gak bisa tidur ya. Bu Ami udah ketawa terus Mbak Dian. Oke, kalau Ibu Suparwi serius banget Ibu ya. Tenang Bu, jangan stres Bu. Nanti kita lagi ini wajah kita jadi banyak kerutan nanti Bu ya. Oke, nah kita harus punya namanya asuransi penyakit kritis karena biaya penyakit kritis itu tidak murah saat ini gitu ya, mahalnya luar biasa. Banyak banget kalau kita biasa nonton televisi gitu ya, di media sosial, banyak banget orang kaya, artis gitu ya, yang akhirnya sampai jual aset untuk biaya penyakit kritis. Nah, kemudian ada asuransi jiwa, ini adalah berbicara tentang kalau kita tidak ada gitu ya. Karena asuransi ini bukan berbicara halal atau tidak halal gitu ya, tapi asuransi ini adalah salah satu strategi ya dalam melakukan perencanaan keuangan untuk melindungi tujuan keuangan kita sampai pada tujuannya gitu ya. Kuncinya SIP Mbak, saving, investasi, dan protection. Saving itu ada kebutuhan saat ini, investasi itu karena ada kebutuhan masa yang akan datang gitu ya, ada si tuyul milenium atau yang sering kita sebut namanya inflasi Mbak Dian gitu ya. Kemudian yang ketiga ada proteksi, di mana proteksi ini melindungi saving kita, melindungi tabungan kita, kemudian melindungi investasi kita, aset-aset kita, jangan sampai terjual ketika terjadi resiko dalam diri kita dan keluarga, gitu ya. Jadi penting banget, makanya kuncinya adalah SI dan P. Saving, investasi, dan protection mereka tidak pernah bisa dihilangkan atau tidak bisa dipecah-pecah, gitu ya. Nah, Mbak Dian, setelah tadi udah dibuatin, maka next levelnya kita harus punya tujuan, karena lagi-lagi biasanya kita itu mencatat, kita itu membuat budget, tapi sayangnya kadang-kadang kita nggak punya tujuan Mbak Dian. Susah ya kalau nggak punya tujuan ini Mbak. Susah banget Mbak. Padahal ini justru yang harus kita tetapkan di awal ya. Betul. Contoh tadi pada saat kita membangun rumah, kita nggak tahu nih. Ya udahlah bangun aja, terus tukangnya nanya, Bu bentuknya kayak apa? Segitiga gitu ya, lingkaran gitu ya, atau jajaran genjang gitu ya. Terus kita bilang, ya udah terserah kamu buat apa lah. Gitu, pusing bukan itu tuh kan gitu ya. Nah itu juga sama pada saat kita membuat tujuan keuangan. Kalau kita hanya mengatur tapi nggak punya tujuan yang pastinya, ini nggak akan tercapai ini tujuan keuangannya. Makanya penting banget kita punya tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tujuannya apa aja? Banyak banget Bapak sahabat Nova gitu ya, Bapak dan Ibu. Contohnya adalah satu, mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Kemudian mempersiapkan dana pensiun. Dana pendidikan anak itu naiknya 10-15% setiap tahun. Bayangkan kalau dana kesehatan gitu ya, naiknya 36% inflasinya. Kemudian tadi apalagi tuh ya? Kemudian ini Mbak, kalau misalnya dana kesehatan 36% per tahun, biayanya naik inflasinya, sedangkan income kita naiknya hanya 8-10% per tahun. Kira-kira masih bisa nggak tuh gitu ya? Dimana ada dua tuh caranya untuk kita naik gaji gitu ya. Antara kita kerjanya yang rajin atau kita deketin bos gitu ya Mbak Dian. Banyak banget tuh gitu ya. Banyak strateginya. Kalau kata orang gini, banyak jalan menuju Roma, tapi ingat jalannya yang positif, jangan jalan yang aneh-aneh ya. Bukan begitu Ibu Rahmawati, Ibu cantik banget dengan jilbab hitamnya, Ibu salam kenal. Oke, nah kemudian kan tadi tujuannya banyak banget. Faktanya lagi Mbak Dian gitu ya, saat ini masyarakat Indonesia masih belum siap pensiun gitu ya. Tadi yang di awal mau kerja sampai mati. Waduh, janganlah ya. Yuk, sekarang kita buat dulu tujuan contoh pada saat ini kalau misalnya sahabat Nova sedang mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Caranya seperti apa? Survei dulu sekolah nanti, sekolahnya mau kemana? Ya, TK di mana, SD di mana, SMA di mana gitu ya, kuliahnya nanti di mana. Kemudian hitung total biaya yang dibutuhkannya berapa, kemudian masukin juga inflasinya gitu ya.
Nah, kemudian strategi asuransinya tadi gitu ya, asuransi kesehatan, jiwa gitu harus punya. Nah, kemudian ada strategi investasinya. Nanti dimasukinnya kemana nih? Apakah deposito aja, apakah ke tabungan biasa, tabungan pendidikan, atau ke saham dan teman-temannya gitu ya. Kemudian kita akan hitung berapa yang akan kita investasikan setiap bulannya gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat sering-sering lakukan review. Nah, ini adalah contoh kita dalam merencanakan tujuan, salah satu dari tujuan keuangan. Yang di sini kita bahas tadi adalah mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya. Nah, ini kayaknya ada contoh ya Mbak ya? Nah, Untuk ini nih pendidikan. contohnya Mbak, Ini dia contoh. gitu nayanginnya gitu ya. Gitu. Dimana tadi kita lihat nih sahabat Nova, ini adalah biaya sekolah ini di Jakarta gitu ya, dan ini baru berdasarkan uang pangkal aja, belum uang SPP dan teman-temannya gitu ya. Oke, kalau uang pangkal coba lihat ya, SD, SMP, SMA dan universitas gitu ya, di mana setiap bulannya kita harus menyisihkan 3,4 juta, kemudian setiap tahunnya adalah 41 juta. Kenapa? Karena satu anak biayanya aja adalah 1,8 miliar, Mbak, gitu ya. Oke, ini Mbak Dian sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu Mbak Dian, karena memang wow, seru banget kalau ngomong. Iya, tapi ini seru banget sih Mbak Rista, cuma waktunya memang tidak terlalu panjang gitu ya. Dan ini kalau nggak salah juga sudah slide terakhir ya Mbak Rista? Ya, betul banget Mbak. Oke, gitu ya. nanti yang lebih penting lagi mungkin di sesi tanya jawab dan juga praktek. Yes, betul. Ini adalah poin pentingnya ya. Yang tadi lakukan financial check up, buat daftar pendapatan dan pengeluaran, kalau bisa duduk bareng sama pasangan, kemudian buat budgeting atau anggarannya, dan catat pengeluaran sekecil apapun, karena biasanya pengeluaran kecil itu membuat kebocoran paling besar gitu ya. Dan sering-sering melakukan review keuangan. Oke Mbak Dian. Dan jangan lupa lihat peluang-peluang buat nambah income, karena biasanya wanita itu pinter banget untuk nambah-nambah income-nya ya. Oke, Mbak Rista. Bersyukur Mbak, gitu ya, karena rezeki datangnya dari Tuhan. Gitu. Ya. Oke, waduh seru banget. Kayaknya Mbak Rista nih udah benar-benar pakar banget ya. Ini saya tuh dari tadi senyum-senyum lihat kolom chat Mbak. Lucu-lucu Mbak komentarnya. Lucu-lucu ya Mbak Dian. Oke, nanti Mbak Rista bisa baca. Oke, nah sekarang nih kita akan praktek, kita masuk ke sesi mini workshop gitu ya. Setelah dapat ilmunya, mari kita praktekkan. Tolong siapkan kertas dan juga alat tulis. Mungkin ada yang sudah ngeprint form dari Mbak Rista, boleh dipakai. Kalau yang belum sempat, pakai kertas kosong aja nggak apa-apa. Kita gunakan benar-benar kondisi masing-masing. Mari bisa dimulai Mbak Rista. Share screen-nya. Kita lanjut ya Mbak. Oh ya, saya informasikan dulu di akhir praktik akan dipilih 5 peserta untuk sharing. Dan ada yang beruntung juga berhak mendapatkan konsultasi gratis secara pribadi dengan Mbak Rista. Oke, baik. Udah mulai dicatat. Oke. Yuk kita belajar bagaimana kita buat sistem budgetingnya. Pasti nanti, ya Mbak Rista ini mah udah aku lakuin kali setiap bulannya gitu. Tapi iya emang udah dilakuin. Tapi kenapa kok tujuannya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Oke. Nah ini ada Mbak di kolom pertama, Sahabat Nova bisa lihat di bagian cash flow gitu ya. Ada namanya gaji atau pendapatan. Ya kita hitungnya per bulan dulu ya. Gitu, karena yang kita hitung adalah biasanya bulanan. Kalau tahunan itu kayaknya nanti dapat bonus, berharap dapat bonus, tapi ternyata gara-gara COVID bonusnya nggak ada gitu. Oke, kita hitung biaya bulanan. Contoh misalnya ini itu berdasarkan pendapatan masing-masing ya, jangan pendapatan tetangga, nanti kita bingung gitu. Oke, contoh saya mencontohkan aja, ini ada di misalnya 10 juta. Ini contoh ya, Sahabat Nova tulis dengan income-nya masing-masing gitu ya. Nanti akan kelihatan apakah sebenarnya keuangan kita ini minus gitu ya, atau sebenarnya berlebih gitu ya. Sebenarnya bisa kita atur gitu ya. Oke, ini kurang 0, ini adalah di 10 juta. Kemudian karena saya suami istri bekerja gitu ya, punya income juga deh 10 juta gitu ya istrinya, karena hari ini banyak banget perempuan-perempuan pinter cari duitnya. Termasuk pinter nyimpennya. Nyimpen dari siapa? Dari suami terutama gitu ya. Enak banget aku kerja capek-capek dia nikmatin gitu ya. Enggak ya? Oke. Nah, kemudian ada bonus atau tunjangan enggak? Kira-kira gitu ya, Sahabat Nova, ibu-ibu gitu. Ini karena ibu-ibu semua ya. Ada enggak bonus atau tunjangan yang diterima setiap bulannya?
Kalau misalnya nggak ada, Mbak terimanya 3 bulan sekali, ya udah nanti kita hitungnya per 3 bulan aja. Mbak ada sih bonusnya, bonus apa? Bonus lebaran, nanti aja ngitungnya gitu ya. Karena kita lagi menghitung bulanannya. Kalau nggak ada kita kosongin. Kemudian ada yang sudah mulai berinvestasi di saham, kalau belum kita kosongin lagi ya. Kalau misalnya ada yang sudah mulai punya pendapatan kupon atau bunga dari saham, kalau nggak ada, kita lewatin lagi, gitu ya. Nah, kemudian ada dari pendapatan sewa. Riz, aku sudah tadi udah oke loh, bisa mempersiapkan pendapatan pasif tadi, gitu ya. Aku punya kontrakan, gitu ya, kontrakannya 5, gitu ya. Sebulannya aku bisa dapat 10 juta, misalnya, oke, masukin aja. Karena tadi ini saya nggak punya pendapatan sewa, maka saya nggak masukin. Tapi kalau misalnya sahabat Nova sudah punya pendapatan untuk yang lainnya, seperti sewa menyewa, silakan aja dimasukin, ya. Oke, kemudian tadi total pendapatan ya, berarti pendapatan saya itu hanya dari suami dan istri gitu ya, di mana setiap bulannya adalah 20 juta nih gitu. Nah, bagaimana cara kita mengolah 20 juta ini biar tujuan-tujuan keuangan kita bisa cukup gitu ya. Jadi kalau melihat orang jalan-jalan kita bisa jalan-jalan, melihat orang bisa beli cireng kita juga bisa beli cireng gitu ya Bu ya. Oke, murah banget cireng gitu ya. Oke, di sini ada pajak penghasilan. Kalau sahabat Nova hari ini, ibu-ibu, pajak penghasilan itu kan kalau misalnya kita seorang entrepreneur, itu pajaknya kita hitung sendiri. Tapi kalau kita adalah seorang pegawai, pajaknya biasanya udah sama di potong gaji gitu ya. Jadi kalau misalnya pegawai, karena saya pegawai, misalnya saya nggak perlu tutup gitu ya, nggak perlu tulis gitu ya. Nah, kemudian amal dan donasi. Kira-kira melakukan amal sama donasi enggak nih, gitu ya. Jangan lupa loh ya, rezeki datangnya dari Tuhan, gitu ya. Tapi kalau gaji datangnya dari HRD. Enggak ya, bercanda lagi saya ya. Oke, amal dan donasi. Saya budgetin deh 500.000 setiap bulannya, gitu ya. Karena rezekinya dari Tuhan. Oke, kemudian investasi dan tabungan. Riz, income aku kan masih sedikit, buat makan aja masih sulit nih sebenarnya, masih susah, gitu ya. Sahabat Nova, ibu-ibu, kalau kita hanya fokus pada masalah, maka kita nggak akan pernah tahu, gitu ya. Kalau selalu bilang income kita nggak cukup, maka kita hanya fokus sama alasan, gitu ya. Kita hanya mencari alasan. Sebenarnya bukan seberapa besar income kita, bukan seberapa kecil income kita, tapi seberapa kemauan kita untuk merencanakan, karena kita punya tujuan yang sebenarnya harus kita penuhi, gitu ya. Oke. Riz, aku mau nabung belajar investasi gitu ya, nabung aja dulu deh gitu ya. Nggak apa-apa dengan nilai yang kecil gitu ya. Artinya ini kita membangun disiplinnya dulu gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa disiplin untuk menyisihkannya di awal, bukan sisa ya. Karena kalau sisa, iya kalau sisa. Kalau nggak sisa gimana? Repot dong nggak pernah nabung gitu ya. Ini adalah membangun habitnya dulu, kebiasaannya dulu untuk menabung. Masukin aja deh 500.000 juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada premi asuransi. Riz, aku udah di cover oleh kantor, punya BPJS, perlu nggak punya asuransi pribadi? Kalau saya sendiri ditanya, maka saya jawab perlu. Gitu ya, kita butuh. Kenapa? Karena tadi di kantor kan kita nggak tahu kerjanya mau berapa lama. Kan sudah pasti tahu bahwa kita akan pensiun di usia 55, 56, 57, 58. Setelahnya, gitu ya, siapa yang akan cover kesehatan kita? Apakah jamin anak-anak bisa membiayain kesehatan kita? Belum tentu, karena anak-anak kita juga belum tentu sukses nantinya, sahabat Nova, ibu-ibu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita berharap adalah anak dana pensiun, anak berharap kita adalah dana darurat. Jadi harus sama-sama melek nih generasinya, melek finansial, bagaimana kita mengatur keuangan ya. Oke, saya mau premi asuransi deh, saya pengen punya jiwa dulu deh gitu, karena pekerjaan saya repot nih, suami istri gitu ya, takutnya anak-anak saya masih kecil. Bisa nggak beli insurance atau kesehatan asuransi dengan 500.000? Bisa kok, banyak banget asuransi di luar sana. Jadi tips memilih asuransi adalah satu, tentukan dulu tujuan asuransinya kita mau ngapain. Mau beli kesehatan kah, mau beli jiwa kah, atau mau beli penyakit kritis kah. Kemudian dilihat gitu ya, nanti budget kita berapa yang bisa kita sisihkan untuk asuransi tadi. Kenapa? Karena asuransi itu jangkanya panjang gitu ya. Kemudian cicilan dan hutang. Kalau bisa sih jangan berhutang ya gitu, tapi nggak mungkin. Orang hidup nggak mungkin berhutang, Riz, gitu ya. Karena ada juga loh sebagian masyarakat yang bilang, berhutang itu membuat aku termotivasi untuk giat kerjanya. Betul nggak Bu Ramawati? Betul nggak tuh Mbak Dian? Kadang-kadang utang perlu ya Mbak ya? Utang perlu. Kalau saya sih perencana keuangan yang memang out of the box deh. Boleh ngutang nggak boleh, yang penting bisa bayar. Itu aja kok repot gitu ya. Ya benar. Nah, repot itu udah ngutang kita nggak punya duitnya gitu ya. Gitu. Saya pernah dengar gini Mbak,
Katanya mendingan punya utang tapi punya penghasilan ketimbang nggak punya utang, nggak punya penghasilan. Itu repot Mbak, itu mah. Itu mah repot gitu ya. Boleh nggak punya utang? Boleh-boleh aja, tapi lihat ya, kira-kira utangnya tadi nggak boleh lebih dari, kalau konsumtif nggak boleh lebih dari 15%, produktif nggak boleh lebih dari 20%. Jadi in totally, utang tidak boleh lebih dari 35%. Karena faktanya Mbak Dian, sahabat Nova, utang itu bisa mencapai 80% loh. Dengan harapan udah tenang aja, aku akan kerja selamanya di perusahaan itu. Ada COVID, kena PHK, repot deh Mbak Dian. Gitu ya. Oke, jangan selalu dalam zona nyaman ya, sahabat Nova ya. Contoh misalnya aku punya cicilan karena ini 12% pakai kartu kredit, 0% barista 12 bulan gitu ya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, yang penting bisa bayar, udah itu aja dan tidak mengganggu keuangan yang lain gitu ya. Karena kalau nanti saya bilang nggak boleh kan uangnya sahabat Nova sendiri gitu ya. Nanti kalau ditagih pusing kan kita sendiri yang nggak bisa tidur gitu ya. Ayo, aku mau kasih tahu dulu Mbak Dian. Mik apa yang buat nggak bisa tidur? Mik apa yang nggak bisa buat tidur? Mik. Ya, mik apa yang bikin kita nggak bisa tidur? Mikirin utang. Bener nggak? Ya, Mbak, kalau mikirin utang aja mah kita masih bisa tidur, Mbak. Yang paling nggak bisa buat tidur kita adalah mikirin cicilan yang sudah jatuh tempo. Wah, ya, gitu. Kalau utang kan masih banyak nih, masih lama gitu ya. Tapi kalau udah cicilan yang mau jatuh tempo, jatuh temponya besok ya, udah nggak bisa tidur. Gitu ya. Oke, aku nggak punya cicilan deh, gitu ya. Nah, tunjangan orang tua nih kadang-kadang juga menjadi masalah antar pasangan gitu ya. Kamu ngasih ibu kamu terus, ngasih adik kamu terus, keluarga aku enggak, bla bla bla. Akhirnya pintu dikunci gitu ya, tidur punggung-punggungan. Waduh, ini kok kayak Mama Dedi gitu ya, Mbak. Oke, nah kalau tunjangan orang tua, ini kalau misalnya memang mau budgetin aja. Contoh, let's say misalnya mau ngasih orang tua masing-masing adalah 1 juta misalnya. Aku ngasih ke orang tua 1 juta, orang tua aku gitu ya, ngasih suami, keluarga suami juga 1 juta, adil. Jadi kita nggak akan ribut, nggak akan ada ungkit-ungkitan, karena perempuan itu adalah pengingat sejarah yang paling keren gitu ya. Ributnya kapan, diungkitnya setiap hari gitu. Ya, nggak kelar-kelar masalah kita nanti ya. Oke, kemudian anak dan pendidikan ini juga hati-hati ya. Kita juga harus belajar dunia parenting gitu ya. Apalagi di Nova banyak banget tentang informasi dunia parenting ya Mbak Dian ya. Iya, benar banget. Waktu yang tepat kita memasukkan anak ke sekolah. Kadang-kadang emak-emak itu hari gini ya, antara dia malas ngurus anak, antara memang dia kepengen anaknya pinter gitu ya. Balita-balita udah dimasukin ke sekolah gitu ya. Padahal di sana juga cuma makan, nyanyi, tapi biayanya besar gitu Mbak Dian ya. Oke, nanti juga harus dicek dulu. Sekiranya kita mampu, ya kenapa enggak gitu ya. Karena memang pendidikan adalah yang terbaik gitu ya, warisan yang terbaik yang kita berikan kepada anak gitu. Tapi sekiranya keuangan kita belum mampu, ya nanti dulu. Karena pendidikan yang paling baik adalah ada di dalam rumah sendiri gitu ya, berarti didikan orang tuanya gitu. Nah, contoh misalnya anaknya udah sekolah, SPP-nya 1 juta, SPP-nya 500.000, jemputan les, oke 1 juta, masukin ya. Oke. Nah, kemudian belanja rumah tangga. Biasanya paling banyak ini repot di belanja rumah tangga. Nah, belanja rumah tangga itu macam-macam ya, Bu. Masukin lagi. Belanja sayuran, ya. Sayuran itu di detail ya. Sayuran itu belanjanya per hari atau per minggu. Kalau per hari berapa? Contoh per harinya adalah 50.000, berarti seminggu berapa tuh gitu ya. Contoh misalnya sayuran seminggu 500.000, berarti sebulan 2 juta. Karena dikalikan 4 gitu ya. Oke, ini sayuran buat sebulan gitu ya. Terus apa lagi? Aqua, kalau pakai aqua gitu ya. Aqua gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Gas. Oke, ini didetailin ya. Kemudian apa lagi? Beras. Oke. Apa lagi? Belanja bulanan kalau kita ke supermarket gitu ya, hypermart gitu ya. Kita belanjanya habisnya berapa tuh? Belanja kebutuhan sebulan gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Contoh makanan siap saji, bukan, makanan kayak frozen gitu ya. Frozen gitu ya, apalagi tuh gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan belanja rumah tangga gitu ya. Jangan sampai salah-salah, ini juga harus dibudgetin, oke? Nah, kemudian ini ada utilitas listrik. Saya biasanya ini aja deh, 3 juta deh setiap bulan gitu ya. Oke. Itu udah komplit gitu ya. Jadi uang sayuran itu nggak ada lagi tuh, Mas, nggak ada duit nih buat beli sayur gitu ya, nggak ada, karena udah kita budgetin dari awal gitu.
gitu. Terus nanti suaminya nanya, loh bukannya kan aku udah kasih semua. Suami tuh suka gitu, kan income aku udah aku kasih semua ke kamu, berarti kamu nggak bisa ngaturnya. Ini parah loh ya, kasihan. Udah istri di rumah, kita dituduh nggak bisa ngatur keuangan. Ini namanya kekerasan keuangan loh ibu-ibu, hati-hati ya. Kekerasan bukan hanya dengan fisik, tapi kekerasan keuangan juga ada gitu ya. Hati-hati, karena penyebab keuangan di rumah tangga adalah salah satunya pemicu karena uang ya. Nah, kemudian ada utilitas listrik dan media gitu ya. Ini adalah tadi listriknya berapa ditulis. Kemudian telepon, kemudian pulsa, wifi-nya berapa gitu ya. Kalau masih ada yang langganan koran-korannya berapa gitu ya. Kalau ada yang langganan kayak apa tuh Mbak, media, TV kabel berapa, itu dihitung semua gitu ya. Contoh saya masukin deh 1 juta, udah listrik segala macam. Ini listrik di mana ya 1 juta ya, mas semua ya gitu. Oke. Nah, kemudian ada transportasi. Karena ini suami istri bekerja, dihitung juga transportasinya. Kita bekerja itu 20 hari gitu ya, sehari ini tadi naik angkutan atau pakai mobil sendiri. Kalau dia naik angkutan berarti kan bensin ongkosnya berapa nih setiap hari gitu ya. Contoh sehari 100.000, berarti kalau misalnya sebulan untuk si suami aja ini udah 2 juta misalnya. Ini karena naik angkutan gitu ya. Nah, si istri bawa mobil gitu ya. Nah, berarti ini dihitung biaya tolnya berapa, biaya bensinnya berapa gitu ya. Sama deh, karena memang kita kadang-kadang itu berat di biaya ongkos transportasi. Oh ya, udah langsung dibudgetin aja. Oke, biar nggak ada keributan, nggak ada lagi uangku uangmu gitu ya, uang suami uang istri ya uang aku lah gitu. Istri-istri ini kadang memang akalnya banyak Mbak Dian. Oke, ada kesehatan nggak nih? Contoh misalnya nih ibu-ibu gitu ya, kepengen badannya sehat gitu ya, ngebudget ini untuk nge-gym lah, untuk beli alat-alat kesehatan lah, untuk beli obat-obatan pelangsing lah gitu, sama juga yang bapak-bapak. Kalau nggak ada kita kosongin ya. Nah, ini pengeluaran pribadi nih. Aku menyuarakan suara hati bapak-bapak. Kalau uang sudah masuk ke dalam rekening istri, susah banget risk keluarnya. Betul apa betul Mbak Dian? Ini yang tadi kekerasan keuangan juga ya Mbak ya. Ya, istri-istri ini merasa berkuasa gitu ya. Ketika masuk ke rekening si suami bilangnya nih, aduh nunggu lagi 1 bulan ke depan gitu ya. Kasihan loh para suami ya, ibu-ibu ya gitu. Jadi dibudgetin ya, biarkan suami juga punya kehidupan. Sebelum kita masuk masuk ke dalam sebuah kehidupan kan dia juga punya kehidupan. Entah dia mau ngasih adiknya, entah dia mau bersosialisasi dengan teman gitu ya. Gitu. Jadi yuk dibudgetin aja. Pengeluaran pribadi itu contohnya seperti ini. Ada uang makan gitu ya Mbak Dian ya. Ya. Ada uang makannya, kemudian ada uang jalan-jalan gitu ya, ada uang hiburan gitu. Ada juga misalnya dia mau beli kebutuhan, contoh baju gitu ya, kemudian minyak wangi gitu-gitu. Nah ini budgetin aja. Contoh misalnya, aku misalnya mau aja deh pegang pengeluaran aku sebulan 2 juta, kurang nggak kurang, lebih nggak lebih, aku diem aja, pokoknya aku minta 2 juta. Si istri juga, aku juga minta 2 juta gitu. Pokoknya nggak ada lagi ya minta-minta yang lain gitu kan. Nah, ini dibudgetin aja, sama-sama adil gitu ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, ada nggak pengeluaran-pengeluaran lain? Contoh, Chris, aku ada Mbak di rumah berapa? Misalnya 1 juta gitu ya. Ada si Mbak nih. Tuh, ya. Nah, bikin sistem budgeting seperti ini. Pada saat membuat sistem budgeting seperti ini, Mbak Dian, harus dilakukan antar pasangan, gitu ya. Harus bareng-bareng dengan pasangan, nggak bisa kita main menentukan sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena kan tadi kita adalah 2 pola pikir yang berbeda, Mbak Dian. Gitu. Oke, ini sudah terisi semua ya, Mbak ya? Sudah diisi semua ya. Baru kita hitung ya. Baru dihitung, silakan. Ibu-ibu dihitung. Apakah minus keuangannya? Oke, silakan. Sudah dihitungkah? Ini semoga semua peserta sahabat Nova yang di sini benar-benar bisa menghitung karena supaya dapat experience-nya, pengalamannya untuk membuat seperti ini. Jadi besok-besok membuat sendiri udah nggak kagok lagi gitu. Ya, gitu. Ayo silakan.
Ada pertanyaan sampai sini dulu ya. Ini adalah sistem budgeting yang simple banget mesti kita buat setiap bulannya. Jangan lupa setelah dibuat ini nanti dicatat ya. Jangan lupa ya, karena biasanya ketika kita ditanya, "Mah, uang tinggal berapa?" Udah ngasih uangnya terbatas pakai nanya, kan udah tahu buat kebutuhan hidup gitu ya. Panjang loh perempuan itu kalau Oke, oke.